Asul, Mualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Semoga seluruh sedulur olah roso dianugerahi keselamatan, ketenangan batin, dan cahaya petunjuk dari Gusti Kang Murbeng Dumadi. Pada malam ini, kita akan memasuki sebuah kisah batin dari tanah Jawa, sebuah pralambang gaib yang diwariskan para leluhur. Sebuah pertanda yang disebut dengan lembut, namun mengandung getaran dalam. Tangis Semar di tengah malam. Sedulur, sebelum kita masuk lebih jauh, takon sekedik, apakah panjenengan pernah merasakan suasana malam yang terasa berbeda? Malam yang sunyinya begitu padat, sampai-sampai seperti angin pun enggan bergerak. Malam ketika udara seperti berhenti sesaat, dan langit terasa menahan napasnya. Pada saat seperti itu, sering muncul rasa sedih yang tidak tahu asalnya. Rasa yang bukan milik kita, namun seolah datang dari alam sekitar. Dalam tradisi Jawa, para sepuh mengajarkan bahwa rasa sedih tanpa sebab itu bisa menjadi tanda bahwa Semar sedang menangis. Namun tangis Semar bukan seperti tangis manusia. Tangis Semar ora krungu nganggo kuping, nanging krungu nganggo rasa. Semar adalah pamomong jagat, penjaga keseimbangan bumi, titah suci yang tidak bisa disamakan dengan dewa maupun manusia. Dalam lelakon wayang, Semar digambarkan sederhana, rendah hati, dan penuh kesabaran. Tetapi sejatinya, beliau adalah lambang kebijaksanaan paling tinggi. Manakala Semar tersenyum, para leluhur percaya bumi menjadi ayem. Namun ketika Semar menangis, itu pertanda alam sedang menanggung beban besar. Tangis Semar muncul ketika keseimbangan dunia mulai goyah, ketika keserakahan manusia melampaui batas, ketika hati menjadi keras, ketika benci dan iri merajalela, ketika paseduluran pecah, dan ketika jiwa manusia lebih gelap dari malam itu sendiri. Tangis Semar punika tangis katresnan. Ia menangis bukan karena marah, tetapi karena sayang. Tangis yang mengingatkan manusia sedang berjalan jauh. Di tengah malam saat semua tertidur, telinga batin menjadi lebih peka. Energi halus bergerak lebih jelas. Para leluhur percaya, saat malam sunyi, Semar mengirimkan getaran rasa yang lembut, namun kuat. Rasa punika dudu, rasa elek, nanging rasa panggilan, rasa bahwa alam sedang berbicara, rasa bahwa leluhur sedang memberi tanda. Dalam budaya Jawa Kromo, para sepuh sering berkata, yen wengi banget kowe kroso nelangsa tanpa sebab. Iki jagat sing lagi ngendika. Pada jam-jam sunyi itu, gelombang gaib bergerak halus, membawa pesan. Tangis Semar sering terasa pada waktu inilah. Sedulur olah roso yang pernah terbangun tiba-tiba di tengah malam dengan perasaan sesak, bisa jadi panjenengan sedang menangkap getaran tangis Semar. Iki dudu wangsit elek, iki dudu ancaman, iki pangeling. Wektumu wis cedak kanggo mulih marang roh jati. Para leluhur Jawa percaya, ketika zaman rusak, pralambang gaib akan muncul. Semua itu bukan sekadar fenomena fisik, tetapi gelombang perubahan besar. Tangis Semar adalah pralambang paling halus. Ia adalah suara gaib dari alam yang sedang mempersiapkan diri menghadapi perubahan takdir. Namun, dalam setiap gelap, selalu ada cahaya. Dalam setiap tangis, ada harapan. Wengi petengmung, pralambang menawa fajar, badai medal. Begitupun dengan tangis Semar. Ia bukan hanya tanda kekacauan, tetapi tanda bahwa dunia sedang menjalani pembersihan. Sedulur, yen panjenengan ngerasa kake getaran panggilan iki, aja wedi, aja melayu, aja nutup hati, nampilan eling. Tangis Semar adalah ajakan untuk kembali menjadi manusia sejati sing prasaja, lugu, welas, lan rila. Bukan manusia yang dikendalikan ambisi dunia, tetapi manusia yang nyawiji dengan nurani dan cahaya Gusti. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dalam keheningan malam ketika getaran halus dunia menyentuh hati manusia, figur Semar kembali muncul sebagai sosok yang bukan sekadar tokoh wayang. Semar adalah simbol kebijaksanaan tertinggi dalam budaya Jawa. Untuk memahami makna tangisnya, kita harus memahami siapa sebenarnya sosok yang lahir dari lapisan mistis ini. Semar, atau Kiai Lurah Semar, adalah makhluk rohani berkedudukan tinggi. Ia bukan dewa, bukan raksasa,
bukan jin, bukan pula manusia biasa. Dalam ajaran kejawen, Semar dianggap sebagai titisan rasa welas asih paling luhur yang dikirim untuk memomong para satria dan menjaga keseimbangan jagat. Para sepuh berkata, Semar iku wujud singkatonipun asor, nanging sejatinipun luhur tanpa pepindan. Wajahnya sederhana, namun rohnya menyinari alam semesta. Ia adalah guru bagi para satria, pengasuh batin, dan penjaga rasa manusia. Namun, ketika Semar menangis, alam pun ikut bergetar. Nalika Semar menang, jagat tentrem. Nalika Semar nangis, zaman obah. Tangisnya bukan tanda kemarahan, melainkan tanda prihatin atas kelalaian manusia. Ia menangis ketika keserakahan menguasai kehidupan, ketika keadilan hanya menjadi cerita, ketika kebaikan dihina, dan kejahatan justru disanjung tinggi. Dalam falsafah Jawa, Semar adalah personifikasi 3 nilai suci: kelembutan hati, kesederhanaan hidup, dan cahaya batin. Siapapun yang jauh darinya, hatinya pekat. Semar menempati dimensi yang sangat dekat dengan manusia. Ia merasakan setiap jeritan doa, keluhan yang dipendam, hingga niat buruk yang disembunyikan. Getaran itu muncul sebagai tangis tanpa bunyi, memengaruhi rasa manusia. Seseorang tiba-tiba merasa nelangsa, atau dada terasa berat, menanggung beban yang tak terlihat. Leluhur Jawa sudah meramalkan bahwa setiap masa memiliki siklus. Tanda pertama perubahan besar adalah rusaknya hubungan antar manusia dan hilangnya rasa hormat. Tanda kedua adalah rusaknya alam. Tanah longsor, banjir, dan gunung menangis. Alam hanya mengembalikan apa yang diberikan manusia kepadanya. Tanda ketiga adalah rusaknya nilai batin. Banyak orang hidup namun mati rohaninya. Mereka mengejar kekuasaan dan harta, tetapi miskin akan kemanusiaan. Leluhur menyebut kondisi ini sebagai tibana, petang ing tengah wengi. Pada masa inilah, tangis Semar menjadi isyarat bahwa jagat berada di ambang takdir. Namun ingatlah, sadurunge fajar padang, peteng bakal dadi sing paling pekat. Tangis Semar juga pertanda bahwa zaman baru sedang disiapkan. Semar tidak pernah meninggalkan manusia. Ia mengingatkan lewat rasa. Rasa ingin mendekat kepada Tuhan. Rasa ingin meruat jiwa. Itu adalah panggilannya. Eling marang Gusti, eling marang jati diri. Ketika manusia kembali eling, tangis Semar berubah menjadi senyum yang membuat jagat kembali ayem. Inilah makna batin tangis Semar, bahwa setiap hati yang mau membuka dada akan mampu melewati perubahan zaman dengan selamat. Dalam perjalanan memahami isyarat-isyarat halus yang turun dari alam, kita sampai pada satu pertanyaan penting. Bagaimana manusia bisa mengenali tanda-tanda perubahan zaman melalui rasa? Para leluhur Jawa selalu mengajarkan bahwa dunia gaib tidak pernah berbicara secara kasar. Alam tidak berteriak, Semar tidak memaksa. Semua tanda muncul dengan lembut, halus tur mendalam, dan hanya mereka yang mau meneng yang mampu menangkapnya. Untuk memahami tanda zaman yang berubah, manusia harus terlebih dahulu menata rosonya. Roso punika jendelaing batin. Bila jendela itu tertutup oleh ambisi, kebencian, dan kegaduhan dunia, maka cahaya petunjuk tidak akan pernah bisa masuk. Leluhur Jawa mengatakan, wong seng atin, rame, ora bakal krungu suarane alam. Hanya hati yang hening, meneng, dan rila yang mampu melihat tanda-tanda itu. Tanda perubahan zaman tidak selalu berupa kejadian besar, seperti bencana, atau kekacauan sosial. Kadang tanda itu begitu kecil, begitu halus, sehingga kita hampir tidak menyadarinya. Namun bagi mereka yang peka, tanda itu jelas terasa, seperti angin yang membawa pesan, seperti getaran halus yang mengalir melalui tubuh, seperti bisikan yang muncul dari ruang paling sunyi dalam diri. Salah satu tanda paling sering muncul adalah perubahan energi malam. Banyak sedulur mungkin pernah merasakan bahwa beberapa tahun terakhir, suasana malam terasa berbeda. Tidak hanya lebih sunyi, tetapi juga lebih berat. Kebatinan Jawa menyebut kondisi ini sebagai suwung kang gumrengeng, kekosongan yang bergetar. Dulu, malam membawa rasa teduh. Sekarang, malam sering membawa rasa nelangsa, bawangnya rasa sedih tanpa sebab. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Inilah salah satu tanda bahwa alam sedang mempersiapkan perubahan besar. Tanda lain adalah
meningkatnya kegelisahan batin di masyarakat. Semakin banyak orang merasa tidak nyaman, tidak tenang, sekalipun hidupnya tercukupi. Banyak yang merasa kehilangan arah, meski semua kebutuhan terpenuhi. Ini bukan sekadar masalah psikis dunia modern. Ini adalah tanda bahwa rasa manusia sedang dipanggil untuk kembali mengenali cahaya sejatinya. Dalam ajaran kejawen, kondisi seperti ini disebut leloro roso. Sakit batin, bukan sakit yang harus ditakuti, tetapi sakit yang menjadi jalan penyembuhan. Manusia yang mengalami leloro roso sesungguhnya sedang dipanggil agar lebih dekat pada sang sumber. Tanda berikutnya adalah munculnya keinginan untuk menyendiri. Banyak orang merasa lebih tenang ketika jauh dari keramaian, lebih nyaman berada di rumah daripada di tempat hiburan, lebih suka diam daripada banyak bicara. Leluhur berkata, ati sing wis kesel karo rame, lagi disiapke kanggo nampa padhang. Sebuah hati yang muak oleh kebisingan dunia adalah hati yang siap dibersihkan. Selain perubahan batin, alam fisik juga menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Tanah yang retak, gunung yang lebih sering bergemuruh, laut yang tak lagi tenang, dan cuaca yang berubah tanpa pola. Ini semua menandai bahwa bumi sedang menata ulang energinya. Bumi adalah makhluk hidup. Ia bernapas. Ia merasakan. Ia memiliki jiwa. Ketika manusia merusak keseimbangannya, bumi merespons. Banyak sedulur Jawa percaya bahwa ketika alam gaduh, Semar sedang bekerja. Ia berusaha menahan beban bumi, memomong manusia agar tetap selamat. Namun jika tanggungannya terlalu berat, Semar menangis dan tangis itu merambat ke seluruh lapisan alam. Tanda selanjutnya adalah fenomena aneh yang muncul di tengah masyarakat. Semakin banyak orang bermimpi melihat cahaya, mendengar suara yang mengajak kembali ingat kepada Tuhan, atau bertemu figur sepuh dalam mimpi yang memberikan nasihat. Mimpi-mimpi seperti ini bukan mimpi biasa. Dalam tradisi Jawa, mimpi seperti ini disebut titis roso. Banyak pula yang tiba-tiba mengalami perubahan karakter. Orang yang dulu keras menjadi lembut, yang dulu pelit menjadi pemurah, yang dulu kasar menjadi halus. Ini bukan kebetulan, ini adalah tanda bahwa jiwa manusia sedang digiring menuju masa baru. Leluhur mengatakan, nalika zaman arep owah, sing rumangsa owah disik iku atin, manungsa. Sebelum dunia berubah, hati manusia berubah terlebih dahulu. Ada pula tanda yang lebih dalam, semakin banyak manusia merindukan makna. Dunia modern yang serba cepat, ternyata tidak mampu memuaskan dahaga batin. Banyak orang merasa kosong meski memiliki segala hal. Mereka mulai mencari hal-hal yang lebih dalam. Ketenangan, pemahaman diri, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Di tengah semua tanda ini, tangis Semar tetap menjadi simbol paling halus, namun paling kuat dari perubahan zaman. Tangis itu memanggil manusia untuk kembali kepada dirinya, kembali kepada rasa sejatinya, kembali kepada fitrah ilahi. Semar tidak akan berbicara secara lantang. Ia berbicara melalui rasa sedih yang tiba-tiba muncul. Ia berbicara melalui gerak alam. Ia berbicara melalui suara hati. Para sepuh berkata, sing sumurup marang tanda cilik, bahkan selamat, saka kobening gede. Siapa yang mampu membaca tanda kecil, akan selamat dari ujian besar. Zaman baru bukanlah ancaman. Zaman baru adalah kesempatan. Kesempatan untuk membersihkan diri, memperbaiki jalan hidup, dan kembali menyatukan diri dengan kehendak Gusti. Semar menangis bukan untuk menakut-nakuti manusia. Beliau menangis agar manusia kembali ingat bahwa hidup ini bukan milik kita, melainkan titipan. Bahwa dunia bukan tempat untuk berkuasa, tetapi tempat untuk belajar. Bahwa hati bukan untuk disakiti, tetapi untuk diajari. Dan ketika manusia mampu membaca tanda zaman, memahami tangis Semar, serta kembali kepada rasa sejati, maka manusia itu akan menjadi bagian dari cahaya baru, cahaya yang akan menerangi dunia. Semoga kita semua mampu menangkap isyarat alam ini dengan hati yang jernih. Perubahan zaman selalu membawa gelombang energi yang besar. Gelombang itu mempengaruhi alam, manusia, dan bahkan dimensi halus yang tidak terlihat mata. Pada masa transisi inilah, tangis Semar menjadi tanda bahwa manusia harus menata kembali langkah hidupnya. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan tergesa-gesa,
tetapi dengan ketenangan batin. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa setiap gejolak, baik dalam diri maupun di luar diri, sejatinya adalah undangan untuk kembali eling lan waspada. Eling berarti mengingat jati diri dan Sang Pencipta. Waspada berarti melek rasa, memperhatikan tanda yang muncul di sekitar kita. Dua ajaran ini merupakan kunci agar manusia tetap selamat melewati gelombang zaman. Ketika Semar menangis, itu bukan tanda manusia sedang menuju kehancuran. Tangis Semar adalah pertanda bahwa manusia masih dicintai. Beliau menangis karena tidak ingin manusia tersesat semakin jauh. Menangis karena beliau masih percaya bahwa manusia memiliki cahaya. Menangis karena meski dunia berubah, rasa sejati manusia tetap memiliki peluang untuk bangkit. Pada zaman yang penuh kegaduhan seperti sekarang, ketika berita buruk datang setiap hari, ketika pertengkaran menjadi tontonan, ketika kedengkian dianggap biasa, dan ketika batin manusia mudah goyah sebenarnya, Semar sedang bekerja keras menjaga keseimbangan yang tersisa. Para sepuh berkata, nalika manungsa lali marang nuranin, Semar ngendika liwat rasa. Ketika manusia tidak lagi mampu mendengar suara hatinya, Semar berbicara melalui rasa sedih. Rasa itulah yang menggerakkan kita untuk mencari kedalaman, mencari ketenangan, mencari jalan pulang. Di antara tanda perubahan zaman, yang paling penting bukanlah gempa, bukan badai, bukan pergolakan politik, bukan pula hiruk-pikuk sosial. Tanda yang paling penting adalah bangkitnya kesadaran manusia. Ketika banyak manusia mulai bertanya tentang makna hidup, ketika banyak yang kembali mencari Tuhan, ketika banyak yang tiba-tiba ingin menata kembali batinnya, itulah tanda bahwa cahaya zaman baru mulai muncul. Zaman baru tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan rasa. Zaman baru bukan tentang teknologi, tetapi tentang kebangkitan batin. Namun sebelum cahaya zaman baru datang sepenuhnya, alam dan manusia harus melewati masa pembersihan. Masa ini seringkali membuat dunia terasa berat. Banyak yang kehilangan arah, banyak yang merasakan kegelisahan tanpa sebab. Dalam proses ini, Semar hadir sebagai pamomong. Beliau membimbing, meskipun tidak terlihat. Ia menjaga, meskipun tidak terdengar. Tangis Semar di tengah malam adalah ajakan bagi manusia untuk ikut berperan dalam perubahan zaman ini. Bukan dengan perang, tetapi dengan membersihkan hati. Sedulur, dunia tidak berubah oleh kemarahan, tetapi oleh ketenangan. Dunia tidak menjadi lebih baik oleh ambisi, tetapi oleh ketulusan. Memaafkan orang lain yang telah melukai kita, karena memaafkan adalah meruat diri sendiri. Mengurangi dendam, karena dendam adalah api yang membakar pemiliknya. Dalam tradisi Jawa Kromo, leluhur berkata, sing nyepake ati, bakal diparingi dalan padhang. Siapa yang membersihkan hatinya akan mendapat jalan yang terang. Dan ketika hati bersih, manusia akan mudah membaca pesan-pesan alam. Ia akan tahu kapan harus bergerak, kapan harus menunggu. Tangis Semar mengajak manusia untuk kembali ke pusat dirinya, kembali pada ketenangan, kembali pada doa, kembali pada cahaya Gusti. Dan pada saat itulah, senyum Semar akan menggantikan tangisnya. Senyum yang menjadi tanda bahwa manusia telah menemukan kembali cahaya jiwanya. Sedulur olah roso, mugi kauruh iki dados pepadang tumrap gesang panjenengan sedaya asul. Mu'alaikum rahayu, wilujeng rahayu.